Oke, masih ada sesi lagi yang mau nanya, silakan. Sekali lagi bebas ya. Banyak. Oke. Di sebelah sana dari tadi ya. Yang mana ya? Saya bingung kalau suruh milih dua pria nih sih. Oke, ya yang belakang, pria yang belakang satu. Selamat siang. Namanya? Nama saya Rian. Rian. Ya. Oke. Saya ingin menyinggung sedikit tentang acara TV di Net TV ya, yang tentang masyarakat dan publikasi segala macamnya. Itu yang khususnya di 86. Ya, saya sedikit tidak nyampe pemikirannya karena di sana yang ditampilkan itu adalah, menurut saya itu adalah seperti pencitraan dari kepolisian atau pencitraan dari pihak-pihak publikasi media yang bersangkutan. Jadi kemarin saya sempat nonton itu, sempat saya mikir ini kesalahannya di mana, antara dari pihak kepolisian atau pihak dari publikasi media Net TV sendiri. Dengan perbedaan gini, ada polisi perwira menilang seorang bapak-bapak dengan masalah antara P sama S, antara parkir dan stop. Nah, seharusnya kalau misalnya itu untuk kebaikan masyarakat, kenapa harus ditayangkan? Justru itu lebih ada bagian editing dari kepolisian atau dari pihak Net TV, karena itu benar-benar mengganggu pemikiran masyarakat. Karena sebagian besar masyarakat berpikir kepolisian ini udah jelek, ditambah dengan tayangan seperti itu, nama polisi makin jelek. Gitu. Jadi maksud saya seperti ini, hanya ingin mempertanyakan bagaimana sih pihak Net TV untuk ngebangun sama-sama antara pihak kepolisian dan pihak media yang lainnya itu sama-sama positif sama masyarakat. Itu aja sih. Oke, thank you Rian. Dijawab dulu ya, langsung dijawab ya. Rian biar enggak. Ini sebenarnya sempat menjadi polemik ya, tapi akan saya jawab. Sederhana jawabnya. Satu, kalau kita mau menampilkan sesuatu yang jelek terus, tadi kan ini statement Anda yang pertama dan kedua itu berlawanan. Katanya barusan ngomong ini kebaikan polisi segala macam, belakangnya enggak. Jadi agak ambigu menurut saya pertanyaan Anda. Jadi agak jelas sebenarnya. Satu, kalau kita mau mencari kejelekan, udah kebanyakan media mengekspos kejelekan. Ya, saya berpikir ya, Indonesia akan lebih baik kalau hukum akan ditegakkan dengan baik. Ya, caranya satu, memberi inspirasi. Bukan hanya kepada masyarakat sebetulnya, kepada semua polisi juga. Ya, yang katanya tadi punya citra buruk tadi. Kalau kita mencari kejelekan, sekarang saya tanya sama Anda. Kalau Anda yang saya misalnya siapa nama Anda tadi? Rian. Kalau saya omongin di sini, lu jelek lu kejelekan lu ini, apa akan membuat Anda jadi lebih baik? Enggak kan? Kalau bagaimana kalau saya encourage kebaikan Anda akan termotivasi untuk lebih baik lagi. Itu prinsipnya. Tidak ada kerjasama dengan Polri untuk pencitraan, tidak ada sama sekali. Ya, saya sampaikan tidak ada. Kedua, soal supir taksi yang Anda maksud, yang diberhentikan, sebetulnya kondisinya pada saat itu letter S, ya, bukan letter P. Betul sekali. Ya, secara teknis dia tidak melanggar. Tetapi Anda tahu betapa banyak mobil ngetem di situ cari penumpang yang bikin macet. Dan itu dijelaskan oleh kita. Tapi nggak digubris. Orang nolak semua gara-gara yang ditilang itu bapak-bapak tua. Semua udah sinis aja, lu hantam kita aja. Pokoknya dibagi nih bang, udah pokoknya aja. Tetapi Anda tahu situasi di situ jalan macet karena banyak yang ngetem. Memang tidak parkir technically. Memang orang yang ada di situ technically, tetapi berhenti nyari penumpang dan banyak benar dan begitu banyak. Anda tahu Metro Mini? Sekarang ini saya tanya sama Anda, Metro Mini supir taksi, supirnya duduk situ, dia berhenti di pinggir jalan. Ya, technically dia tidak parkir dong, secara hukum, tapi ngeblokir jalan. Apakah kesel Anda? Iya kan? Memang undang-undangnya jadi tidak jelas, secara hukum tidak jelas, tapi kan dia harus bertindak. Kalau tidak dibegitukan makin ngaco aja. Jadi serba salah. Tetapi memang secara di televisi situ tidak bisa terlihat. Betul, itu kesalahannya, diakui oleh saya. Tetapi saya tidak yakin dan
Saya panggil polisi itu, bahkan Letnan Perwira tadi yang Anda sampaikan. Saya minta penjelasannya, saya panggil semua kru. Kenapa ini bisa begini? Saya bilang, saya minta izin Pak Condro, Korlantas untuk menelusuri. Nggak sembarangan juga, saya nggak membiarkan begitu juga. Dan saya jawab juga dalam sosial media. Begitu, ya. Jadi memang situasinya agak nggak semudah itu untuk dijelaskan. Dibela orang udah keburu belain si Pak Tua yang supir taksi itu, ya udah mau belain apa aja udah dianggap kok. Di Indonesia kan begitu. Indonesia asal orang yang terzolimi mau lebih gimana dibelain kok, ya kan? Coba di Indonesia yang jadi presiden selalu kan yang dalam tanda kutip terzolimi, orang yang memilih begitu akan membela itu. Bu Mega pada saat itu dulu terzolimi oleh Orde Baru, iya kan? Pak SBY terpilih jadi presiden karena dizolimi pada saat itu oleh suaminya Bu Mega pada saat itu, ya kan? Pak Jokowi, ya, juga dizolimi, ya kan? Akhirnya begitu di Indonesia, dan itu kulturnya. Walaupun saya pribadi bukan pendukung presiden dan satu lagi pada saat itu sebagai individu, ya, tapi kan daya tarik terzolimi itu lebih kuat daripada kemampuan. Betul nggak saya? Dan itu kenyataan. Dan itu kan dibelain mati-matian oleh masyarakat yang sudah terzolimi. Walaupun benar atau salahnya nggak seperti itu sebetulnya. Kalau pada saat itu supir taksi itu tidak ditilang, semua Metro Mini, semua supir taksi ngetem aja dia, technically dia nggak parkir, ya. Tapi mau jadi apa udah Jakarta macet kayak begini, kayak gitu dibelain pula lagi. Wah, ya capek. Gitu kira-kira jelas. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya kamu ya, silakan. Jangan lupa namanya ya. Ya, nama saya Asri. Astri. Ya. Astri. Saya mau nanya, sepengetahuan saya stasiun televisi itu mendapatkan penghasilan dari sponsor iklan. Sedangkan selama ini ketika saya menonton Net TV itu iklan-iklan dari sponsor itu tuh jarang, bahkan iklannya tuh kebanyakan dari itu program dari Net itu sendiri, seperti saya melihatnya tuh kayak di channel TV luar negeri gitu. Nah, saya ingin bertanya, dari sisi manakah Net TV mendapatkan sponsor untuk mendapatkan penghasilan? Terima kasih. Jadi begini, Net pada saat awal kami sudah punya strategi bisnis, balik lagi bisnis nih, ya. Bahwa kita tahu semua TV iklannya panjang-panjang, ya kan? Udah ke toilet, balik lagi ke toilet lagi, gak kelar-kelar, gitu. Balik lagi udah segala macam, ya, bahkan mandi balik lagi masih iklan juga, gitu kan? Ini kan nggak baik buat bisnis, ya kan? Siapa yang nonton iklannya sih akhirnya? Nah, justru Net hadir dengan sebuah konsep 3 minutes only commercial break. Kenapa? Buat penonton lebih nyaman, buat pengiklan iklannya ketonton. Akan tetapi pertanyaan dari, wah iklannya dari dengan segitu duitnya dikit dong. Jangan salah, rate card kita paling mahal di Indonesia. Jadi strateginya adalah kita naikin harga iklan. Orang iklan bilang, ketemu saya, Mas Tama, lu gila lu, TV baru iklannya mahal, tapi iklan lu ditonton. Lu pengen iklan lebih murah, tapi akhirnya orang di kamar mandi, atau akhirnya ngobrol at least, atau perhatiannya kemana, atau ke gadget, ke BlackBerry-nya, atau ke, oh BlackBerry masih ada pakai enggak ya, ke gadget-gadgetnya segala macam, apa iklan lu pengen ditonton. Nah, kita mengkondisikan bahwa orang akhirnya juga nonton iklannya, penonton juga nyaman, nggak keganggu, ya kan? Sampai-sampai pada kayak kamu bilang nggak ada iklannya, jangan salah, ya, jangan salah. Revenue, salesnya Net tahun ini, ya, seluruh TV station salesnya paling tidak turun atau sama. Tahu nggak Net revenue atau iklannya, salesnya naiknya berapa dibandingin tahun sebelumnya? Bukan naik 10%. Bukan naik 20%, bukan naik 30%, naik 3 kali lipat.
bukan 100% lagi, 3 kali lipat. Jadi gimana caranya kita berjualan tapi tidak mengganggu kenyamanan kalian? Itu kan lebih penting. Gimana kita beriklan, menjual iklan tapi si pemasang iklan ditonton iklannya, itu penting juga dong buat mereka. Masa membayar mahal-mahal tapi nggak ada yang nonton, mendingan gak usah sama sekali kan? Gitu. Terus kalian perhatikan iklan-iklan kita, semua yang berhubungan sama digital, Bukalapak, apa segala, bayangin ya. Sebagai contoh, mohon maaf, Bukalapak.com itu punyanya televisi tetangga, grupnya SCTV Indosiar. Kenapa beriklan ini? Saya tanya, lu kenapa nggak beriklan di ini penting nih ya, teman-teman tahu ya. Kenapa nggak beriklan di TV lu sendiri? Udah mas, sales kita nggak naik. Terus kenapa di net? Kita pernah nyoba di net, salesnya naik. Udah beriklan, yang penting dampaknya itu salesnya mereka, ya kan? Jualannya apa? Torabika kemarin sponsor acara Jenderal Sudirman Cup, ya kan, tahu kan? Terus yang ownernya ketemu saya, mas saya mau lagi dong kalau ada kayak gini. Oh iya, terus semangat banget sih. Kenapa? Iya, nggak tanggung-tanggung mas. Torabika naiknya again pada saat durasi, pada saat Jenderal Sudirman Cup naiknya berapa kali? Naik cukup banyak. Berapa? 3 kali lipat juga. Kayak gitu. Jadi kita berpikir menargetkan tadi market yang mempunyai kemampuan. Ada kan penonton yang cuma bisa nonton doang? Iya kan? Ada penonton TV-nya ratingnya tinggi-tinggi itu rata-rata cuma nonton doang, nggak bisa beli apa-apa. Maksud saya sih mbak itu di rumah si Bibi, enggak dong. Begitu kalau bicara soal ini, jelas ya? Oke, siapa tadi kamu? Ya, silakan. Jangan lupa nama. Nama saya Baskara. Baskara. Saya ingin bertanya dong, apa sih motivasi Mas Tama untuk merubah mindset kita itu yang kita di Mas Tama sebutkan itu melalui program-program di net? Terima kasih. Oke, langsung mas. Jadi saya pikir gini, saya waktu SD SMP hidup besar dengan doktrin ya, PSBB, PMP, sejarah, itu tiga-tiganya mirip-mirip tapi tujuannya beda-beda gitu ya. Kita terlalu penuh dengan doktrin dari kecil, dari kita dari kita tumbuh gitu ya. Jadi memang mindset kita harus belajar lebih realistis tadi yang saya sampaikan. Kedua, yang membuat kita bisa jadi lebih maju adalah kita open minded. Harus bisa melihat segala macam perubahan, ya, melihat kesempatan dalam perubahan-perubahan yang terjadi. Dan satu lagi yang penting adalah melihat perbedaan menjadi kekuatan, bukan perbedaan menjadi kelemahan. Itu ciri-ciri khas kreativitas, ciri-ciri khas inovasi, ciri-ciri dasar orang yang inovatif dimanapun juga. Melihat perubahan, ya, bahkan menciptakan perubahan. Bukan hanya melihat, tapi menciptakan perubahan, berani melakukan perubahan. Ya. Jangan pernah khawatir untuk merubah sesuatu dengan menjadi lebih baik. Dan melakukan perubahan itu pada saat berhasil nanti bisa menjadi inspirasi untuk orang banyak. Saya ambil contoh, saya sering sampaikan soal ini. Pada saat, kebenaran saya pendidikannya di Amerika, jadi saya boleh mengambil contoh ya, beberapa dari situ. Pada saat Amerika merdeka, ya, negara Amerika merdeka, terpilihlah seorang raja untuk memimpin Amerika bernama George Washington. Dia dipilih oleh pendukungnya kemerdekaan Amerika itu untuk menjadi raja. Apa yang terjadi? Dia menolak untuk menjadi raja. Menolak jadi raja, bang. Saya ingin pemimpin negeri ini dipilih oleh rakyatnya. Bayangin kalau buat sekarang, buat zaman sekarang, presiden dipilih rakyat suatu hal yang biasa. Ratusan tahun yang lalu dipilih pemimpin negerinya, itu sesuatu yang aneh, bin ajaib, sesuatu yang tidak lazim terjadi dimanapun juga. Semua pemimpin negeri adalah raja atau ratu, keturunan, bang, begitu, ya.
berani melakukan sesuatu yang sudah terjadi puluhan ribu bahkan lebih terjadi di dunia ini, mau dia berani rubah. Kok pemimpin dipilih rakyatnya? Aneh pada saat itu. Tetapi itu menjadi inspirasi bangsa itu untuk melakukan perubahan terus, bahkan menjadi inspirasi dunia untuk demokrasi dan lain sebagainya. Dan saya sempat sampaikan, justru pelopornya pemimpin yang dipilih itu bukan George Washington, tapi pemimpin yang dipilih itu Nabi Muhammad, bukan raja beliau dan penerusnya Umar dan seterusnya. Itu berani. Nabi kita juga, Nabi Muhammad, saya agama Islam, berani melakukan perubahan. Orang secara manusianya berani melakukan perubahan. Begini sekian ratus atau ribuan tahun lalu berani melakukan perubahan. Begini sesuatu yang baru pada saat itu, dihujat pada saat itu, ya kan? Sebenarnya pada saat Nabi kita masih hidup, yang banyak ditentang oleh masyarakat pada umumnya saat itu adalah karena beliau menginspirasikan perubahan. Itu harus jadi inspirasi. Tadi ada George Washington, ada Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh, berani melakukan sebuah perubahan. Kalian semua di sini harus berani melakukan perubahan, apapun itu. Jangan khawatir. Karena kita sering dengar, wah udah biasa seperti ini, udah dari zaman dulunya begini, nggak bisa dirubah. Ini begini, pendirinya begini. Orang sesuatu yang sakral aja, boleh dibilang sakral aja bisa dirubah. Kenapa enggak? Contohnya ya dua orang tadi. Gitu. Jadi itu yang harus, menurut saya harus berani melakukan perubahan. Kita pikir bisa menjadi lebih baik, why not? Zaman berubah, kita harus berubah. Kalau kita tidak berubah, kita akan ditinggal oleh zaman. Period. Ya. Gitu Baskara ya. Jadi net sendiri adalah TV yang memang berubah dari TV mainstream. Salah satunya. Kan tadi Baskara nanya, apa sih yang ditawarkan oleh TV Net untuk membuat kita termotivasi melakukan perubahan itu tadi? Jelas ya Baskara ya? Yang belakang nanya nggak? Ya, mau nanya tadi, mau nanya.